Kegiatan 4 event Banjarnegara ini terlaksana atas kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan dari Direktur Sejarah. Jadi di 4 event sejarah Banjarnegara ini ada 4 event, yaitu yang pertama hari ini bedah buku dan juga diskusi Banjarnegara Kota Kebangkitan Nasional. Kemudian ada juga pameran foto, menampilkan foto Banjarnegara kuno dan baru, dan nantinya juga ada bedah film, dan terakhir kita akan menyelenggarakan kegiatan napak tilas cagar budaya yang ada di Banjar. Tujuan diadakannya 4 event sejarah Banjarnegara ini tentu untuk memanggil ataupun membangkitkan perasaan kesadaran sejarah masyarakat Banjarnegara, terutama para generasi muda, bahwa Banjarnegara itu mempunyai peran yang cukup penting di setiap era, setiap generasi, sejak masa klasik sampai masa modern. Dan harapannya nantinya para peserta event sejarah ini bisa mendalami mana dari setiap event yang kami sajikan, sehingga kesadaran sejarah dari masyarakat Banjarnegara, terutama kalangan generasi mudanya, bisa lebih meningkat dan mencintai sejarah bangsanya. Jadi buku tentang Syarikat Islam ini menceritakan tentang bagaimana eksistensi Syarikat Islam yang saat ini masih tetap berkembang yang ada di Banjarnegara, sementara untuk di daerah-daerah lain saya temukan kok tidak ada. Nah, sehingga buku Syarikat Islam Banjarnegara ini menjadi salah satu jawaban yang selama ini berkecamuk di banyak pikiran masyarakat tentang mengapa Syarikat Islam kok masih berkembang sampai sekarang di Banjarnegara. Nah, ternyata setelah saya kaji ada beberapa faktor yang menyebabkan itu. Yang pertama, karena pendirian Syarikat Islam itu digawangi oleh para penghulu, di mana penghulu ini memiliki akses untuk di tingkat pemerintahan, sehingga mereka memiliki jaringan tertentu untuk sampai ke bidang pemerintahan. Lalu kemudian juga masyarakat santri ini juga sangat mendukung Banjarnegara, sangat mendukung SI yang ada di Banjarnegara, sehingga dengan adanya masyarakat santri, termasuk yang modern maupun tradisional, SI memiliki basis massa yang sangat besar. Di satu sisi dukungan dari masyarakat priai, di satu sisi ini ada Pak Sumitro Purki, kemudian Pak Partikin Fatwa Diwijoyo, makin menguatkan eksistensi Banjarnegara. Dan yang tidak kalah penting terakhir adalah kaitannya dengan para pedagang yang menguatkan kemandirian SI Banjarnegara. Didukung dengan pendidikan, yakni ada Darul Ma'arif, makin menguatkan kaderisasi di Banjarnegara, sehingga kita bisa mengenal Syarikat Islam dan sekolah-sekolah Cokro Aminoto sampai sekarang. Jadi tujuan saya membuat buku ini adalah untuk mengisi kekosongan, karena saya percaya bahwa menulis sejarah sesederhana apapun itu adalah satu ikhtiar kita, bahwa kita tidak boleh lupa dengan masa lalu kita. Apalagi SI yang ada di Banjarnegara adalah organisasi yang tua, organisasi yang besar. Kalau sampai tidak ditulis sejarahnya, saya yakin beberapa tahun ke depan akan ada generasi yang tidak mengetahui lagi, akan ada generasi yang tidak memahami lagi bagaimana kiprah dan sejarah Syarikat Islam yang sudah melentang ratusan tahun. Sangat menarik bedah buku kali ini, karena ini mempresentasikan tokoh-tokoh besar nasional yang hadir berangkat dari Banjarnegara melalui Syarikat Islam. Mudah-mudahan generasi muda Banjarnegara akan lebih tahu dengan hadirnya buku ini, sehingga generasi muda Islam Banjarnegara tahu bahwa kebangkitan nasional juga Banjarnegara berperan besar terhadap proses kebangkitan nasional di Indonesia. Oke, harapan yang pertama saya adalah generasi muda itu tidak melupakan kembali bagaimana kiprah SI. Bukan hanya generasi sekarang, tapi pada generasi yang akan datang. Dengan mengetahui sejarahnya, dengan mengetahui identitasnya, maka saya rasa ini menjadi satu strategi agar kita menghindarkan diri dalam aktivitas yang berbau radikalisme. Karena radikalisme itu menurut saya muncul karena mereka tidak memiliki rasa cinta terhadap Indonesia. Nah, dengan mengetahui sejarah tentang Syarikat Islam Banjarnegara, kita bisa mengetahui bagaimana kiprah mereka dalam perjuangan kemerdekaan, dalam mencoba untuk mengisi kemerdekaan. Nah, sehingga dengan kita mengetahui sejarah itu, maka muncullah
rasa bangga kita, muncullah rasa cinta kita kepada Indonesia, bahwa Indonesia itu diperjuangkan oleh para kaum muslimin melalui organisasi-organisasi yang pada akhirnya menjaga keeksistensian atau keutuhan Indonesia sampai sekarang.